Khalid Basalamah tidak hanya menyerang Amaliyah NU, tapi juga menyerang aset nilai-nilai budaya yang ada di tanah air ini. Menurut saya salah satu ketegasan yang harus diambil oleh negara adalah melarang. Ya, sekali lagi melarang ajaran ideologi Salafi Wahabi Takfiri berkembang di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku, sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, peristiwa penolakan terhadap ceramah Khalid Basalamah terkait wayang kulit ini sesungguhnya semakin membongkar kedok terkait dengan ideologi yang dibawa oleh Khalid Basalamah, dan sesungguhnya juga membukakan wawasan ternyata bahwa apa yang dilakukan oleh kader-kader muda NU terkait dengan penolakan terhadap Ustadz Basalamah ini sejak beberapa tahun yang lalu, hari ini setidaknya terbukti bahwa penolakan itu bukan karena NU cemburu, katanya kiainya tidak selaris Basalamah, bukan itu. Ya, jadi ini kan Basalamah ini kan sering bermasalah di depan publik, bermasalah dengan kita, bermasalah dengan warga NU. Oleh karena itulah jadwal ceramahnya sering ditolak di berbagai tempat. Di Sidoarjo, Jawa Timur 2017 yang lalu pernah ditolak. Di Jakarta di Masjid Kiai Hasyim Asy'ari ditolak. Belum lama di Palu, Sulawesi Tengah juga ditolak oleh warga muslim di sana. Mengapa ditolak? Karena ceramah-ceramahnya sering menyudutkan ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah mapan selama ini, yang sudah dilaksanakan oleh warga setempat, khususnya oleh warga NU. Jadi memang Khalid Basalamah ini gemar sekali menyerang ajaran keyakinan pihak lain yang berbeda dengan ajarannya, semacam tahlilan, yasinan, manaqib, maulid dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itulah kemudian ditentang. Nah, sejumlah pihak ada yang menilai nyinyir, khususnya kelompoknya Salafi Wahabi, kelompoknya Basalamah ini menilai, menuduh Banser, Ansor, Pemuda NU sebagai orang yang yang tidak toleran, yang sering membubarkan pengajian. Banser sukanya membubarkan pengajian. Sebenarnya bukan membubarkan pengajian, tapi menolak membubarkan ceramah yang suka merusak persatuan. Ustadz yang tidak pandai, tidak mampu menjunjung nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itulah ditolak. Karena mereka intoleran, maka kita tolak. Jadi bukan kita yang intoleran. Tetapi kalau Ustadz menjadi benalu, merusak toleransi, suka menyerang ajaran umat lain, ya pasti harus kita tolak. Karena sikap-sikap itu adalah sikap yang bertentangan dengan Pancasila, dengan Undang-Undang Dasar 45 kita. Nah, hari ini membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh kader-kader NU di sejumlah tempat menolak Khalid Basalamah CS ini bukanlah karena kecemburuan, bukan, tapi karena memang sikapnya tadi yang intoleran, yang suka menyerang pihak lain. Nah, hari ini tidak hanya warga NU yang menolak Khalid Basalamah, tetapi juga para pelaku budaya, karena aset budaya yang sangat berharga di tanah air ini, yakni wayang, diserang, disudutkan, katanya tidak sesuai dan dilarang oleh Islam. Bukan dilarang oleh Islam, tapi dilarang oleh ajarannya Khalid Basalamah CS. Gitu ya. Ini sisi lain barangkali yang selama ini suka menuduh NU tidak demokratis, menuduh NU suka membubarkan pengajian. Hari ini terbukti bahwa Khalid Basalamah tidak hanya menyerang
Amaliyah NU, tapi juga menyerang aset nilai-nilai budaya yang ada di tanah air ini. Dan perlu diketahui ya bahwa kegemaran menyerang budaya, menyerang amaliyah pihak lain memang sudah menjadi trademark semacam itulah ya yang dilakukan oleh kelompok Salafi Wahabi ini. Jadi Khalid Basalamah ini ajaran-ajaran yang dibawa ini adalah bagian dari ajaran Salafi Wahabi. Ya hari ini namanya Salafi Wahabi, sesungguhnya kan Wahabi saja. Karena kekejaman reputasi buruk kelompok Wahabi ini, kemudian mereka merubah nama dirinya menjadi Salafi. Maka untuk lebih tepatnya dikatakan Salafi Wahabi ya gitu, biar tidak menghilangkan jejak kan kayak gitu. Ya ajaran ini ciri-cirinya diantaranya adalah suka membid'ahkan amaliyah orang lain, memusyrikan, mengkafirkan, dan dalam hal ini yang paling menjadi sasaran adalah amaliyah warga NU. Suka mengkafirkan, mengharamkan tradisi seni budaya yang berlaku di masyarakat. Ya, dan sudah terbukti kan semua ini. Nah, ajaran ini sangatlah berbahaya karena merusak sendi-sendi kebangsaan, sendi-sendi sosial masyarakat yang sudah mapan berjalan bertahun-tahun di sebuah daerah, di sebuah wilayah. Tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di tempat lain. Nah itu. Nah oleh karena itulah ideologi Salafi Wahabi ini dilarang di sejumlah negara. Di antaranya sudah melarang adalah Brunei, Malaysia, Mesir dengan Ikhwanul Musliminnya. Bahkan di Arab Saudi sendiri ulama-ulama Wahabi ini sudah banyak ditangkapi oleh pemerintah Saudi karena memang ceramah-ceramahnya yang destruktif, merusak kebersamaan, suka mengkafirkan orang lain, mengkafirkan pihak lain yang tidak sepaham. Nah, kegemaran suka menjustis kafir kelompok lain inilah, kelompok ini, ideologi yang dianut oleh kelompok ini juga populer disebut dengan Salafi Wahabi Takfiri. Karena suka mengkafirkan, mengharamkan pihak lain. Data yang pernah disampaikan oleh BNPT, seluruh terpidana terorisme, napi terorisme itu bermadhab, berideologi Salafi Wahabi Takfiri. Salafi Wahabi Takfiri. Iya, silakan dicari aja. BNPT pernah merilis itu, memberikan statement itu. Kesimpulannya apa? Sesungguhnya ideologi ini sangatlah berbahaya di tanah air ini. Karena merusak sendi-sendi kebersamaan, merusak ukhuwah Islamiyah, merusak ukhuwah watoniyah, kerukunan antar sesama anak bangsa, dan ukhuwah basyariyah, merusak kebersamaan antar sesama umat manusia. Maka paham ini kemudian banyak ditolak ya, karena paham ini bisa diibaratkan paham monster lah ya, monster radikal, berkedok agama, kesalahpahaman, salah memahami, menafsiri agama dipakai menjadi jargon kedok dalam mereka menyebarkan ajaran-ajaran itu. Sehingga dimanapun kelompok ini berada, di tempat kalian nun sewu, kedatangan orang semacam Khalid Basalamah CS dengan aliran ideologi Wahabi Takfiri ini, sementara di tempat panjenengan sudah mapan dengan ideologi tertentu, niscaya akan muncul keributan, niscaya akan muncul kegaduhan karena justice pengkafiran, penyalaan akan apa yang selama ini telah dianut oleh warga masyarakat setempat. Kalau tidak percaya silakan dibuktikan. Nah, terakhir saya ingin menyampaikan bahwa saking bahayanya ajaran ini, menurut saya negara, pemerintah tidak boleh main-main, tidak boleh terus membiarkan ajaran yang dibawa oleh kelompok Khalid Basalamah ini. Karena Khalid Basalamah CS ini, Khalid ini sendiri baru satu kasus, tapi sesungguhnya ajaran yang sama yang disampaikan, yang disemburkan, sama seperti yang disampaikan oleh Khalid Basalamah itu sangat banyak terjadi hampir di sudut masjid di kota-kota baik kecil maupun besar. Mereka adalah agen-agen Salafi Wahabi yang sangat berbahaya. Kalau dibiarkan terus, maka negara akan terancam. Negara bisa hancur, negara bisa perang saudara sebagaimana di negara Timur Tengah kalau
pemerintah kita tidak tegas, negara ini tidak tegas bagaimana mengatasi, menangani kelompok ini. Menurut saya salah satu ketegasan yang harus diambil oleh negara adalah melarang. Ya, sekali lagi melarang ajaran ideologi Salafi Wahabi Takfiri berkembang di Indonesia sebagaimana sudah dilakukan oleh Malaysia, Brunei Darussalam, Mesir, dan sejumlah negara lain. Yang kedua, pelarangan harus diikuti dengan sanksi tegas terhadap siapapun tokoh-tokoh dari aliran ini. Siapapun. Kalau tidak begitu, tidak jerah. Hanya akan menimbulkan persoalan baru. Sebagaimana negara membubarkan HTI FPI, tapi tidak diikuti dengan menangkap, memberikan sanksi hukum kepada pentolannya. Maka yang terjadi, sampai hari ini seperti ini, hampir tidak ada perubahan. Karena mereka ketawa-ketawa di belakang. Dibubarkan, bikin lagi. Front Pembela Islam bubar, bikin Front Persaudaraan Islam. Kan begitu. Ini agak berbeda ya. Kita membahas ideologi Salafi Wahabi Takfiri ini dengan membahas ormas HTI FPI ini dua hal yang berbeda. Pada kesempatan video yang lain akan saya bahas di mana letak perbedaannya. Yang jelas di samping perbedaan di antara mereka juga ada persamaan, yakni sama-sama memusuhi bangsa dan negara kita Republik Indonesia. Sama-sama ingin menegakkan khilafah Islamiyah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.